Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum saya memulai tugas ini, eh, dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Nazrullah Hanafi dari Teknik Informatika kelas 3A dengan NIM 1205011723. Baiklah, kali ini saya akan menyelesaikan tugas dari basis data dengan dosen Pak Jasril SSI M.SC. Baiklah, sebelum saya akan menormalisasi KRS yang terdapat di kelas 1 Microsoft Excel ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu apa itu normalisasi, tujuan normalisasi. Normalisasi adalah teknik atau pendekatan yang digunakan dalam membangun desain database relasional melalui himpunan data dengan tingkat ketergantungan fungsional dan keterkaitan yang tinggi sehingga menghasilkan struktur tabel yang normal. Adapun dengan tujuan normalisasi itu adalah meminimalisasi redundansi atau pengulangan data. Yang kedua, memudahkan identitas entitas. Yang ketiga, mencegah terjadinya anomali. Baiklah, sebelum saya memulai normalisasi, saya akan membuat dalam bentuk tidak normalnya, yaitu membuat KRS ini dalam bentuk tabel pada Microsoft Excel. Di sini saya telah memindahkan semua yang ada di sini dalam bentuk tabel. Dari validation ID yang dapat pada pojok kanan atas ini, lalu nama mahasiswa, NIM, penasihat akademik, fakultas, tahun, semester, prodi atau lokal, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, program, dosen, kelas, tahun kurikulum, total SKS, dan tanggal. Setelah kita menyelesaikan semua dalam bentuk tabel, lalu kita akan lanjutkan dalam bentuk normalisasi yang pertama. Normalisasi yang pertama itu adalah suatu relasi dikatakan bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap baris. Tiap file hanya satu pengertian, bukan merupakan kumpulan kata yang mempunyai arti mendua. Hanya satu arti saja dan juga bukanlah pecahan kata-kata sehingga artinya lain. Dan tidak ada set yang berulang-ulang atau atribut bernilai ganda. Sini kita memisahkan dulu atribut yang multi value. Atribut multi value ini adalah yang dapat seperti ini adalah yang telah saya warnai ini, dari kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, program, dosen, kelas, tahun kurikulum. Kita pisahkan dahulu dari KRS-nya yang tidak multi value, kita pisahkan dari validation ID, nama mahasiswa, NIM, penasihat akademik, fakultas, tahun, semester, prodi atau lokal, total SKS, dan tanggal. Setelah kita memisahkan ini, kita buat dulu ke dalam bentuk ERD-nya. Sini kita telah masuk dalam program ERD-nya. Baiklah, kita akan membuat ini KRS apply, baru kita masukkan atributnya. Atribut yang pertama itu adalah validation ID, primary UID, apply, tambahan lagi nama mahasiswa, mandatory, apply, tambahan lagi NIM, mandatory, apply, selanjutnya penasihat akademik,
akademik, mandatory, apply, fakultas, mandatory, apply, kita tambahkan lagi tahun, mandatory, apply, tambahkan lagi semester, mandatory, apply, tambahkan lagi prodi atau lokal, mandatory, apply, total SKS, mandatory, apply, dan tanggal. Apply, oke. Setelah kita KRS, setelah kita misalkan KRS, kita masukkan kembali pada untuk yang mata kuliahnya, mata kuliah, apply, kita masukkan atributnya. Yang pertama itu ada kode mata kuliah, di MyRead UID, kita apply, kita oke. Selanjutnya kita tambahkan atributnya. Yang pertama itu nama mata kuliah, mandatory, kita apply, tambahkan lagi SKS, mandatory, kita apply, kita tambahkan lagi program, tambahkan lagi, kita tambahkan lagi mandatory, yang kelima itu ada dosen, kelas, dan tahun kurikulum. Dosen, mandatory, kita apply, tambahan lagi kelas, mandatory, apply, dan tahun kurikulum. Mandatory, kita setelah kita menyelesaikan ini, kita akan membuat relasi dari KRS dan mata kuliah ini adalah one to many. One to many itu adalah yang mempunyai pengertian setiap baris data dari tabel pertama dapat dihubungkan ke satu baris atau lebih data pada tabel kedua. Hubungan antara file pertama dan file kedua adalah 1 berbanding banyak atau banyak berbanding 1. Kita contoh inilah KRS Mata Siswa. KRS itu memiliki banyak mata kuliah, sedangkan mata kuliah pasti memiliki 1 KRS. Itu yang disebut dengan one to many. Baiklah, setelah kita menyelesaikan bentuk normalisasi yang pertama, selanjutnya kita adalah menyelesaikan dalam bentuk normalisasi kedua. Normalisasi kedua adalah atribut yang masuknya syarat adalah atribut bukan kunci, haruslah bergantung secara fungsi pada kunci utama atau primary key. Kita pisahkan dulu yang menentukan atribut non UID yang tergantung EID. Kita pisahkan dulu yang UID-nya. Kita ambil dulu yang pertama dari KRS. Kita ambil yang ini, kita masukkan ke sini. Dan menjadi, karena nama mahasiswa dan NIM itu tidak termasuk dengan UID valid,
Karena nama mahasiswa dan itu tidak termasuk dalam validation ID, kita akan memisahkannya dari atribut ID yang tergantung pada VID menjadi KRS yang berisi validation ID, tahun, total SKS, dan tanggal. Kemudian mahasiswa, ada nama mahasiswa, NIM, fakultas, semester, prodi atau lokal. Selanjutnya entitas yang terbaru adalah PA dan penasehat akademik. Baiklah, selanjutnya kita akan menentukan atribut non-EID yang tergantung pada kode mata kuliah. Sini mata kuliah itu sendiri itu yang menjadi kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, program, dan tahun kurikulum. Setelah kita buat entitas selanjutnya itu dosen, entitas selanjutnya itu kelas. Sebelum kita melanjutkan normalisasi ketiga, kita akan membuat dahulu ERD-nya dalam bentuk ERD tersebut dan untuk normalisasi kedua. Nah, di sini saya akan untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan bentuk relasi dari nama PA, mahasiswa, RS, mata kuliah, dan dosen. Hubungan PA dengan mahasiswa yaitu many to many. Kenapa many to many? Karena PA bisa mempunyai satu atau banyak mahasiswa, sedangkan mahasiswa itu pasti mempunyai satu atau banyak PA. Maka hubungan relasi antara PA dan mahasiswa itu many to many, karena PA itu bisa mempunyai satu atau lebih, sedangkan mahasiswa itu pasti mempunyai satu PA. Baiklah, selanjutnya akan relasi mahasiswa dan KRS, yaitu juga many to many. Many to many. Ya. Kenapa many to many? Karena mahasiswa itu bisa mengisi satu atau banyak KRS. Kemudian KRS itu bisa diisi satu atau banyak mahasiswa. Kenapa harus menggunakan bisa? Karena logikanya gini. Mungkin ada mahasiswa yang cuti atau tidak mengisi KRS mahasiswa, sehingga menggunakan opsional atau bisa pada bentuk mahasiswa. Dan begitu juga dengan KRS. Nah, selanjutnya kita akan menghubungi relasi dari entitas KRS dengan mata kuliah. Hubungan antara KRS mata kuliah itu juga many to many. Kenapa many to many? Karena KRS itu pasti diisi oleh satu atau banyak mata kuliah, sedangkan mata kuliah itu bisa diisikan pada satu atau banyak KRS. Kenapa pasti? Kenapa pasti kita buat kasih pada KRS ini? Karena KRS merupakan kartu rencana studi. Karena rencana studi itu mana-mana pasti dia berisikan banyak mata kuliah. Yang kenapa bisa kita pada mata kuliah ini? Karena setiap mata kuliah ada juga yang ditulis dan ada juga yang tidak ditulis pada KRS. Itulah kenapa kita menggunakan opsional. Selanjutnya kita akan menghubungi relasi pada entitas dosen dan mata kuliah. Hubungan relasinya itu juga many to many. Kenapa many to many? Di mana ini? Karena dosen itu bisa mengajar satu atau banyak mata kuliah. Kemudian matkul itu pasti diajarkan oleh satu dosen. Kenapa kita menggunakan opsional pada dosen atau bisa gitu? Karena kita mempunyai kemungkinan bahwa dosen bisa mengajar pada hari itu, bisa juga tidak. Karena mungkin ada suatu alasan atau cuti atau sakit atau kendala yang lainnya. Kenapa matkul pasti? Kita tulis di sini karena matkul pasti diajarkan oleh satu dosen. Nah,
Inilah bentuk dalam RD dalam bentuk normalisasi kedua. Selanjutnya kita akan bentuk dalam bentuk normalisasi ketiga, yaitu yang menentukan atribut non-ID yang tergantung dalam atribut non-UN. Nah, kita bentuk dalam entitas pemotongan. Baiklah, kita akan buat dulu dalam bentuk RD-nya. Sini kita akan buat dulu dalam bentuk entitas pemotongannya. Kita lebarkan dulu, bentuk dulu entitas pemotongan. Kita buat sini NKKRS. Tapi kita masukkan dulu atributnya, itu ada KRS kelas primary ID. Baiklah, kita akan menghubungkan dari kita cekkan dulu, kita hubungkan dari hubungan KRS dan mata kuliah KRS dan mata kuliah ke NKKRS. Hubungan antara relasi antara KRS dengan NKKRS itu adalah one relation identification. Kita hubungi dulu dengan sini, karena ini pasti, berarti kita ubah sini kita apply. Dan kita hubungkan juga mata kuliah KRS. Nyasi identifying kita hubungkan. Ini relasi. Kita hapus untuk mini-nya. Hapus. Kita delete. Pindahkan ke sini. Beginilah bentuk dalam bentuk normalisasi ketiga. Selanjutnya kita akan ubah ini dalam dari mata kuliah. Kita buat relasi itu yang terbarunya, yaitu entitas pemotongannya. Kita buat sini dulu ke dosen. Buat sini dulu dosen. Kita buat sini dosen MK. Tapi kita hubungkan identitas, kita bukan signifikannya ke dosen ini ke dosen MK. Kita hubungkan apply. Dan mata kuliah kita hubungkan apply. Kita hapus yang mini-nya, delete, kita remove. Oke. Yang selanjutnya kita akan menghubungkan entitas dari mahasiswa KRS. Kita ubah dulu, kita rapikan dulu. Kita hubungkan entitas pemotongannya pada mahasiswa KRS. Sini kita buat dulu. Selanjutnya kita akan buat entitas pemotongan pada untuk
mahasiswa dengan KRS. Kita buat dahulu KRS mahasiswa. Kita hubungkan antara tes potongannya dan apply, oke. Kita hubungkan dengan mahasiswa ini dengan identifikasi apply, dan KRS juga sama karena ini bisa apply, oke. Seperti ini. Lalu kita hapus many to many-nya, kita naikkan ke atas karena ini menggunakan visa opsional. Selanjutnya kita akan menghubungkan dari mahasiswa ke PA. Hubungan antara PA ini juga identifikasi, kita buat dulu mahasiswa dan PA. Oh salah, terlebih dulu cek, kita buat yang ini mahasiswa PA. Kita hubungkan antara mahasiswa dengan PA dengan identifikasi. Ini kita hapus ini, kita apply, oke. Kita nama PA dengan mahasiswa. Oke. Kita hapus menu-nya. Nah, kita pindahkan dulu dari siswa supaya rapi. Nah, beginilah bentuk dalam ERD-nya pada bentuk normalisasi ketiga. Nah, jadi kita simpulkan bahwa ini telah selesai dan ini telah bagus bisa digunakan. Itulah tugas yang bisa saya jelaskan dalam bentuk normalisasi untuk KRS saya sendiri. Baiklah, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.